Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Bagi kalian yang pertama kali ngelihat aku, perkenalkan aku Sona. I'm a education and literacy enthusiast. Di video YouTube ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya education, pendidikan ya, in terms of learning, teaching, dan juga ngebahas tentang literasi, of course, tentang baca tulis, dan juga bakal ngebahas tentang ya kebijaksanaan diri. Oke, untuk kali ini di video ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya belajar ya. Specifically tentang belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum tahu, jadi aku seorang pengajar bahasa Inggris, syukur alhamdulillah, dan juga penulis yang alhamdulillah juga sejauh ini udah publish 2 buku. Bagi teman-teman yang kepo dengan karya tulisku atau bukuku, bisa aja beli buku baca di link yang aku taruh di deskripsi. Oke. Kita nggak bakal bahas tentang yang namanya menulis untuk kali ini, tapi bakal ngebahas tentang yang namanya belajar bahasa Inggris secara mandiri. Oke, aku nggak bakal ngebahas apa pentingnya bahasa Inggris ya. We all know how important learning English is. Ya, bakal ngebahas tentang belajar bahasa Inggris secara mandiri. Karena kendalanya adalah kadangkala kita itu nggak punya waktu. We have no time, we have no teacher, okay, and the most important one, sometimes we have no money to learn English gitu loh. Untuk kursus ya, untuk ambil les privat atau enggak les reguler kayak gitu, itu nggak ada uangnya terkadang. Apalagi yang sibuk nggak ada waktu. Nah, itu kendala yang umum terjadi nih. Tapi kita udah tahu betapa pentingnya bahasa Inggris dan pengen belajar. Cuma ada kendala itu aja. Anyway, bagi yang punya waktu, bagi yang punya uang, juga punya motivasi, tahu lembaga kursus yang bagus, aku sarankan sekali untuk belajar dengan guru ya. Jangan belajar sendiri. Itu kalau punya opportunity seperti itu. Tapi kalau kalian nggak punya, ya mungkin tips ini bisa membantu teman-teman. Oke, jadi simak baik-baik. The first question adalah bukan terkait belajar bahasa Inggris secara mandiri atau sendiri, bisa atau enggak. So pertanyaannya bukan seperti itu, bukan antara bisa atau tidak ya, tapi antara mau atau tidak mau, seperti itu. Kalau kalian tidak mau, ya sudah, apapun resource yang ada, apalagi sekarang kita punya internet yang benar-benar luar biasa banget bisa membantu kita. Yang resource itu juga sangat terbuka sekali dan free. Ya memang ada keterbatasan ya kalau free ya, tapi mostly kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau kita tidak mau memanfaatkan itu, ya kita bakal nggak bisa aja tuh yang namanya bahasa Inggris. So bagi yang punya kendala dan mau ya manfaatkan itu. Tapi tipsnya adalah ketika let's say we want, okay, we are willing to learn English by ourselves gitu, alone. Mungkin first tipnya adalah you need to set the goals, okay, set the realistic goal, the most realistic goal gitu ya. Jadi goalnya atau tujuan itu paling realistis ya. Aku udah pernah bahas how to set the goal ya kalau nggak salah, jadi teman-teman cek aja di video sebelumnya. Tapi yang jelas ketika setting the goal itu tujuannya se-clear mungkin ya. Artinya kalian harus punya istilahnya itu reason, kenapa sih kalian butuh bahasa Inggris, dan itu mesti besar tuh. Kalau sekedar remeh, tujuan belajar bahasa Inggris hanya untuk show off ke teman-teman biar bisa Inggris kayak gitu, kayaknya nggak bakal long last nih ya. Artinya kalian nggak bakal bisa komitmen untuk belajar sampai akhir gitu. Mungkin di awal-awal doang, setelahnya juga
ya disappear gitu loh. Jadi mesti punya tujuan yang begitu jelas dan besar kalau menurutku, yang notabene bisa merubah, changing your life istilahnya kayak gitu. Terus tentukan waktunya juga kapan aku bisa mencapai itu, dan tahapan-tahapan kecilku itu apa yang bakal aku lakukan. Setting semuanya seperti itu serealistis mungkin, artinya terikat oleh ruang dan waktu, di mana aku belajar, kapan aku belajarnya, set the schedule juga gitu, bikin semuanya itu ya. Jadi set the goals itu penting banget. Kalau kalian nggak punya atau kalian tidak setting the goals tadi, ya kalian bakal bingung, tersesat, dan juga nggak bisa konsisten. Oke. Tips yang kedua adalah you need to set the environment. Oke. Orang belajar itu pengaruh terbesarnya ada pada lingkungan ya. Karena sekuat-kuatnya kalian kalau lingkungan kalian itu tidak yang namanya support banget, atau support system itu begitu kecil, I mean your environment doesn't have any effect, okay, to you, it will be difficult for you to learn in English gitu. So you need to set the goals. Apapun yang ada di ruang belajar kalian juga itu condong untuk menstimulus kalian, membantu kalian untuk keep going to learn in English gitu. Misalnya sederhananya dari handphone di setting bahasanya ke bahasa Inggris, itu salah satu bentuk untuk ngeset environment kita. Terus juga ada reminder yang mungkin di laptop ya, untuk mengingatkan kita oh ini jamnya belajar gitu. Atau enggak tulis di kertas, ditempel di tembok-tembok kamar, untuk nge-remind kita belajar bahasa Inggris gitu. Terus mungkin juga ada partner atau teman lah setidaknya untuk jadi alarm kita belajar bahasa Inggris gitu, mendukung. Syukur-syukur ada partner untuk speaking English atau belajar bareng ya, meskipun dia tidak bertindak sebagai guru atau pengajar buat kalian dalam belajar bahasa Inggris, ya ada teman praktiknya seperti itu ya. Jadi set the environment. Oke, selanjutnya adalah ketika kalian udah setting the goal, set the environment, first teknis adalah waktu belajarnya prioritaskan terlebih dahulu materi terkait reading dan listening. Mungkin aku harus garis bawahi, teknis ini berkaitan kepada seseorang yang baru memulai belajar bahasa Inggris atau masih dibilang levelnya di konteks beginner gitu loh. Ya kalau udah advance level dia dan mau belajar bahasa Inggris, kayaknya nggak harus mulai dari situ ya. Bisa langsung ke spesifik kebutuhan belajar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau masih beginner banget, masih awal banget, prioritaskan dulu materi-materi terkait reading dan juga listening. Karena apa? The one and only is ya kalian mesti punya banyak input terlebih dahulu gitu kan. Membaca dalam artian di sini kosakata. Terus listening dalam artian di sini adalah mendengarkan audio dan pronunciation-nya biar dapet speaking itu kayak gini cara pengucapan katanya atau kalimatnya. Sementara ketika reading, ada kosakata ini artinya apa ya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga kalau kita udah mendapatkan informasi terkait kosakata dan juga bagaimana membunyikan kata tersebut, ya kan? Ya, moving to the next step gitu loh. Kalau kita udah tahu itu, karena pada dasarnya we can make a sentence in English because we know vocabularies gitu. Karena kalau kita nggak punya banyak kosakata, kita nggak bisa menyusun kalimat, itu loh masalahnya. Dan itu kalau writing ya, misalnya kayak gini juga, ketika kita nggak tahu how to pronounce the word, kita pun nggak bisa mengucapkannya. Even we know about the vocabulary gitu. Vocab ini tahu artinya, tapi nggak tahu cara mengucapkannya. When we have to speak, we cannot speak gitu, because we don't know how to pronounce it. Ya, jadi perbanyak membaca dan juga perbanyak listening. Next step adalah ketika kalian udah banyak untuk reading dan listening, prioritaskan sekarang adalah outputnya, yakni you have to practice speaking and then you have to practice writing, kayak gitu. Perbanyak untuk speaking gitu kan, ngobrol,
bisa di depan cermin, bisa juga ngobrol apapun di depan kamera seperti ini, ataupun bisa menulis mungkin di sosial media, di status, atau enggak menulis sebuah cerita pendek itu ya, mungkin 1-2 paragraf terlebih dahulu, lama-lama menjadi satu cerita yang panjang. Jadi itu step-stepnya ya. Dan yang terakhir, lakukan itu semua many times. Artinya nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau seminggu, sebulan, enggak, tapi ya mesti setelah sebulan lakukan lagi gitu ya kan, terus menerus gitu. Karena ada satu teori yang mengatakan ketika kita bisa mahir terhadap suatu bidang atau skill tertentu, itu kita membutuhkan sekitar 100 jam dalam melakukannya. Artinya sih bukan literally 100 hours ya, tapi memang repetitionnya yang menjadi sorotan utamanya gitu. Do it many times. The more you do, the more you get better, ya kan. Kalau idiomnya adalah action speaks louder than words. Ya, daripada teori doang ya, kita mesti praktek gitu loh. Di reading sama listening mungkin kita banyak dapetin teori, that's good gitu kan. Nah, kalau udah itu ya kita mesti banyak praktiknya. Learn from mistake, okay? Learn from the mistake. Dari situ kalian juga tahu, oh ini baik, ini yang benar, bagusnya seperti apa, dan kalian bisa improvisasi di sana. You can develop yourself from the mistake you make. Itu aja sih. Well, mungkin terlalu simpel, dan memang jadikan aja sesimpel mungkin gitu ketika kita mau belajar bahasa Inggris secara mandiri. Artinya kalian bisa memanfaatkan medianya apa ya, internet ya. Kalian bisa nonton di YouTube, atau enggak bisa akses open resource di artikel manapun gitu kan. Banyak sekali kok yang free di internet, dan kalian baca aja. Dan kalau misal reading, ini ya mungkin sedikit tips adalah ya kalian harus istilahnya itu ada kamus untuk membantu kalian dalam menerjemahkan atau enggak mencari makna dan dari kosakata dan seterusnya, seperti itu. Itu sangat membantu kalian. Oke, ya internet menjadi media atau platform yang bisa kalian gunakan sebagai resource kalian belajar. Tapi itu tahapannya ya, tips-tips yang dari aku lakukan untuk kalian bisa belajar secara mandiri. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar and bye.